Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi sama Aaz di acara Bincang-Bincang bersama Ketua Eskul. Hari ini kira-kira kita bakal bincang-bincang sama siapa ya? Penasaran nggak? Kalau penasaran, let's get it! Nah, balik lagi teman-teman, sekarang saya sudah bersama perwakilan dari Eskul Rohis. Nah, langsung saja kita tanyakan siapa nih namanya dulu, kelasnya, dan jabatannya di Eskul Rohis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatima Oktavianti dari kelas 11 MIPA 2. Jabatan saya di Rohis sebagai wakil ketua Rohis, berhubungan ketuanya berhalangan hadir, jadi saya yang menggantikannya. Oke, jadi ini bukan ketua aslinya. Coba siapa dong kasih tahu, perkenalkan ketua aslinya. Ketua aslinya Muhammad Rifan Nur Fauji dari kelas 11 keagamaan. Ya, dari 11 keagamaan. Oke, langsung saja coba perkenalin dong eskulnya itu, pembinanya siapa, asal usul eskulnya gimana, terus di eskul itu tuh ngapain aja gitu kegiatan rutinnya. Rohis merupakan singkatan dari Rohani Islam. Rohis merupakan salah satu ekstrakurikuler keagamaan yang berada di Kota Cimahi. Nah, Rohis itu mulanya yakni berasal dari sebuah perdiskusian kayak perkumpulan sederhana gitu. Terus dari situlah bermunculan ide untuk menggagaskan atau memformalkan Rohis tersebut, dan Rohis diresmikan pada tanggal 23 Juli 2011 dan didirikan oleh Bapak Khalis Al-Yudin MSI. Kemudian pembina sekarang yaitu Bapak Iman Zailani. Nah, jadi gitu ya. Jadi Rohis tuh kalau misalnya tahun sekarang udah hampir ada 10 tahun gitu ya. Iya, hampir 10 tahun. Udah hampir 10 tahun. Terus keren tuh asal-usulnya. Dari yang asalnya diskusi aja, dari yang gak formal kayak kelihatannya tuh main-main, jadi berakhir menjadi sebuah organisasi, sebuah ekstrakurikuler yang resmi gitu di Kota Cimahi. Nah, terus kegiatannya tuh ada apa aja sih di Rohis itu? Kalau kegiatannya dari kajian kayak Liko. Jadi Liko itu boleh dijelasin? Boleh jelasin. Liko itu kegiatan kajian yang dipimpin oleh pembina kita Bapak Iman Zailani sepulang sekolah setiap hari Rabu. Terus ada kajian kitab juga, terus ada bersih-bersih akbar dari Masjid Putra dan Musik Putri. Ada bakti sosial, biasanya kolaborasi sama eskul keagamaan atau organisasi di MAN. Terus ada juga cerita teladan, ada muhadharah juga, ada rihlah alam juga, dan ada studi banding juga. Nah, itu tuh kira-kira kegiatannya tuh kan tadi ada Liko, ada belajar kitab kuning, dan lain-lain. Itu tuh khusus buat anggota Rohis aja atau boleh nih dari siswa-siswa MAN yang bukan anggota Rohis tapi pengen ikutan, kira-kira boleh nggak tuh? Kalau yang terbuka untuk umum itu Liko, kajian setiap hari Rabu ya sekolah-sekolah. Nah, boleh tuh yang mau. Terus bisa juga kalau kajian kitab kuning bisa, kalau misalkan mau ya kitab jurumiah, kalau misalkan ada yang mau ikut gabung nggak apa-apa juga, jadi belajar barengan juga. Hari apa tuh? Boleh. Biasanya kalau misalnya tatap muka itu biasanya hari Sabtu, jadi diagendain misalnya itu Liko misalnya hari Sabtu minggu pertama, terus kajian kita minggu kedua gitu. Nah, itu kan kalau misalnya lagi tatap muka nih, kalau lagi pandemi gimana nih caranya Eskul Rohis ini buat ngejalanin rutinitasnya kayak tadi Liko, belajar kitab kuning dan lain-lainnya? Mungkin kalau misalnya masa pandemi ini kita paling mengandalkan 2 proker aja kayak Liko, tapi masih Rohis doang, masih Rohis untuk Rohis aja, belum terbuka untuk umum di siswa-siswi. Mungkin nanti insya Allah akan ada, diusahakan. Dan kedua, cerdan cerita teladan. Jadi teknisnya itu dari pengurus Rohis itu minimal 2 orang menceritakan kisah teladan dari teladan kita, misalnya dari Rasul, dari para sahabat gitu, lewat video dikirim via grup gitu. Oh iya, berarti nanti videonya bisa di-share juga ke yang lain biar ngasih tahu juga. Nah, terus sebagai perwakilan dari organisasi atau Eskul Rohis ini, coba kasih tahu, kalau misalnya tahu, apa sih visi misi yang waktu itu dibikin sama ketuanya, atau visi misi dari Eskul Rohisnya sendiri? Visinya tentunya kan semua eskul pasti punya visi ya. Visinya yaitu membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah, agamis, dan optimis. Kemudian Rohis juga memiliki misi yang pertama adalah menjadikan
generasi muda yang hebat, kuat, dan bermartabat. Yang kedua adalah membentuk generasi muda yang aktif, produktif, dan kreatif. Yang ketiga adalah menjadikan Rohis Cimahi sebagai wadah untuk mengeksplor diri dan mengasah kemampuan. Yang keempatnya menjadikan generasi muda yang lebih cinta terhadap Al-Quran. Yang kelima, yang terakhir, menjadikan generasi muda yang lebih cinta dan dekat terhadap masjid. Wih, keren ya visi-misinya. Selain berhubungan dengan keagamaan, agamis, islamis, tadi juga ada yang kayak kita tuh disuruh buat mencari jati diri gitu dari visi-misinya itu. Dan semoga jati diri kita tidak bertentangan dengan keagamaan. Nah, selanjutnya coba dong kasih tahu program kerja yang dibikin sama Ketua Rohis yang baru. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama ada Liko yang tadi kajian, terus ada Muhadoroh, ada Cerdan atau cerita teladan, ada kajian kitab, ada Rihlah, Alam, terus ada studi banding juga, terus ada bakti sosial, ada pengelolaan Madinah Islami juga, dan satu lagi ada udah. Nah, selanjutnya. Nah, kan tadi mengenai visi misi proker yang berhubungannya tuh sama ketua eskul. Nah, ini mau secara pribadi gimana sih kesan pertama kamu pas masuk organisasi Rohis ini? Alhamdulillah kesan pertamanya sangat baik gitu ya. Awal masuk Rohis, awal duduk saat forum Rohis tuh udah ngerasa nyaman, udah ngerasa tenang gitu ya. Kayak udah ini tempat aku gitu. Kayak udah ngerasa kayak gitu, udah cocok aja gitu ya. Temen-temennya baik, kakak kelasnya baik gitu, kegiatan juga positif, jadi ya nyaman aja gitu dari awalnya. Kalau di eskul Rohis ini yang tahun sebelum-sebelumnya, sebelum sekarang kelas 11 nih ya, pas kelas 10 pernah ada acara apa aja sih? Pernah ikut event-event apa aja gitu di Rohis? Kalau acara paling kita cuma jadi panitia gitu, kayak panitia buat Maulid Nabi yang kayak gitu, Isra Miraj. Terus alhamdulillah gitu dari grup Hadroh Rohis Mangkata Cimahi yang laki-lakinya Hadroh Rijal Mustafa udah ngikutin acara festival Putih Abu-Abu di Pemkot. Wah, keren ya. Terus juga kayak kita sering kolaborasi sama eskul lain buat baksos juga gitu, buat bersih-bersih juga gitu. Jadi kegiatannya mulia sekali ya. Positif. Terus selama di eskul Rohis ada nggak sih keluhan-keluhan? Ya pasti kan kita kalau tiap ikut eskul juga pasti ada keluhan, ada kekurangan, ada kelebihan. Coba ada nggak sih kekurangan atau kelebihannya? Kalau ya pasti ada keluh kesahnya juga sih, semuanya juga nggak akan berjalan secara mulus gitu ya. Paling kalau misalnya untuk sekarang buat nyusun proker itu tuh kayak agak susah juga menyesuaikan sama masa pandemi, jadi harus bisa cari jalan alternatif lain biar bisa dilakuin meskipun online gitu. Terus paling kayak misalnya di grupnya tuh adalah yang belum terbayang Rohis tuh kayak gimana gitu, karena belum bisa kumpul secara langsung gitu. Ya apalagi yang buat adik-adik baru kita, yang murid baru yang baru masuk, belum masuk sekolah, belum ketemu teman-temannya. Nah terus apa sih keunggulan apa aja yang ada di eskul Rohis ini? Pastinya banyak ya, coba boleh disebutin. Ya bisa dibilang Rohis itu istimewa ya, soalnya tempat yang paling nyaman. Terus Rohis tuh memiliki banyak kegiatan positif yang kayak tadi udah dijelasin ya dari prokernya. Dan itu tuh bisa lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Terus bisa kita mengembangkan bakat juga melalui 4 divisi. Ada divisi dakwah, divisi kaderisasi, divisi Baitul Mal, sama divisi BRTM. Coba apa sih? Tadi ada yang divisi Baitul Mal, divisi BRTM. Nah, coba jelasin dong. Kalau misalnya divisi Baitul Mal itu divisi yang bergerak kalau di bidang amal. Di bidang amal. Kayak misalnya hari Jumat suka keliling gitu ke Rohis. Nah, itu dari BM juga yang ngumpulin uangnya. Kalau BRTM, Biro Rumah Tangga Masjid itu kayak bertanggung jawab atas seluruh alat masjid, misalnya mengganti barang yang rusak, terus membelinya, terus bikin jadwal piket gitu. Terus kalau misalnya divisi dakwah, lebih ke dakwah yang ada di Cimahi aja.
Kayak misalnya buat jadwal talaran buat misalnya setiap hari kan di Masjid Putra atau Putri pagi-pagi sebelum sholat duha suka ada pembiasaan. Nah yang membimbingnya itu dari divisi dakwah yang buat jadwalnya juga mereka gitu. Begitu juga dengan kultum. Terus kalau misalnya yang kaderisasi itu biasanya merencanakan kegiatan rohis dalam rohis, misalnya kayak studi banding, buka bareng puasa waktu hari Kamis gitu, puasa sunnah kayak gitu sih. Tuh, jadi positif sekali ya, banyak sekali keunggulan dari Eskul Rohis ini. Selain tadi kita mendapatkan ilmu, terus kita menjadi orang atau individu yang berakhlakul karimah, terus kita juga bisa gitu dari tadi kayak divisi dakwah, kita setidaknya kita bisa berbicara di depan umum atau kita bisa mengurus sebuah organisasi dan kita juga belajar kepemimpinan. Nah, buat pertanyaan terakhir nih, kita tanya apa aja sih harapan Nisa atau harapan yang mewakili anggota-anggota Rohis yang lain buat Eskul Rohis ke depannya? Ya paling saya sangat berharap untuk Rohis bisa lebih aktif lagi, bisa lebih baik lagi, bisa saling menjunjung rasa solidaritas yang tinggi. Untuk pengurusnya juga bisa saling bahu-membahu lagi untuk membangun Rohis yang lebih baik lagi, bisa saling menjalin silaturahmi meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah, amin ya. Semoga apa yang diharapkan oleh Nisa ini tercapai dan bisa membuat Eskul Rohis menjadi lebih baik lagi. Nah, itu dia, kita akhiri saja sesi bincang-bincang bersama Ketua Eskul hari ini. Terima kasih Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.